5 aplikasi pinjaman online yang harus kalian waspadai di tahun 2023 ini, teman-teman. Apa saja itu? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Apa saja resikonya di 5 aplikasi pinjaman online yang mungkin bisa dikatakan terbesar saat ini di Indonesia, dan mungkin ini cukup cukup akan semakin gencar jika kalian sampai telat bayar atau gagal bayar di 5 aplikasi pinjaman online ini. Nah, apa saja update terbaru di tahun 2023 ini? Yuk kita akan mulai. Yang pertama adalah sudah jelas dan sudah pasti adalah Akulaku. Seperti yang kita ketahui, Akulaku ini termasuk salah satu paylater nomor 1 di Indonesia. Bahkan mungkin kalau dibandingkan dengan aplikasi pinjaman online sekalipun, Akulaku ini nasabahnya paling banyak. Kalian bisa lihat aja deh data di Google Play Store. Jumlah yang download itu bisa 2 kali lipat dari Kredivo, meninggalkan aplikasi-aplikasi pinjaman online lainnya. Nah, sekarang kita akan bahas resiko ketika kalian gagal bayar atau telat bayar di Akulaku. Seperti biasa, telepon sudah pasti banyak, terus kemudian ancaman sudah pasti banyak. Ancaman ini bukan dalam bentuk fisik ya, tapi ancaman ini dalam bentuk seperti kayak ya mau dipenjara lah, terus kemudian dituduh menipu lah, terus kemudian difitnah lah, atau mungkin ancaman-ancaman lain yang seakan-akan kalian akan didatengin ke rumah. Ya mungkin itu sebenarnya bukan ancaman, tapi karena hal itu membuat orang takut, maka orang menyebutnya sebagai ancaman. Ya sebenarnya kalau DC Akulaku datang ke rumah kalian sebenarnya bukan ancaman ya, tapi mungkin kan orang karena orang itu takut ada DC datang ke rumah, makanya itu banyak orang yang menyebutnya sebagai ancaman. Tapi sebenarnya enggak juga. Kalau kalian menanggapinya dengan santai ya udah biasa aja. Misal DC ini akan datang dengan RT RW, DC ini akan membawa surat somasi. Ya kalau kalian biasa aja ya kalian bisa menganggapnya ini sebagai sebuah hal yang lumrah atau wajar. Namun balik lagi, masalah slik OJK itu sudah pasti ada, terus kemudian denda itu juga pasti ada. Dan Akulaku ini juga produknya kan macam-macam ya. Ada mungkin payletternya, terus kemudian pinjaman tunainya itu ada dana cicil, ada yang dulu kalau namanya KTA Asetku. Nah ini makin banyak produk, makin banyak nasabahnya juga, tentunya resiko gagal bayarnya akan semakin banyak. Berkaitan dengan masalah DC, sekarang saya perlu jelaskan juga kepada kalian, DC Akulaku itu sudah hampir menyebar di seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Jadi bisa dipastikan kalian kalau gagal bayar di Akulaku sudah lebih dari 3 bulan, sudah bisa dipastikan akan didatengin DC. Cuman waktunya memang beragam, tergantung di kota mana, apakah kota yang banyak DC-nya, apakah enggak. Nah itu untuk yang pertama yaitu Akulaku. Yang kedua adalah Kredivo. Sama seperti Akulaku, Kredivo ini ada di posisi 2, di mana ini penggunanya juga sangat banyak, yang galbay juga sangat banyak, dan proses penagihannya juga mungkin lebih cepat dibandingin Akulaku ya. Akulaku rata-rata 3 bulan, nah Kredivo 1 bulan aja udah ada tuh. Udah bakal ada nongol orang-orang yang datang ke rumah kalian untuk memberikan surat tagihan, surat somasi, atau penagihan-penagihan lainnya. Untuk masalah WA, telepon, dan lain-lain sebagainya, tetap Kredivo juga banyak, mirip seperti Akulaku. Jadi dua paylater ini memang dua yang paling berat kalau kalian galbay atau telat bayar di sana ya. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu kredit pintar. Nah, kredit pintar sempat kemarin tidak bisa mencairkan uang, sempat dibilang bangkrut, tapi nyatanya sudah hampir ya mungkin berbulan-bulan, hampir setengah tahun lah. Ternyata kredit pintar masih ada dan masih beroperasi. Ya maklum, mereka mendapatkan kucuran dana yang sangat-sangat luar biasa besarnya. Dan grupnya kredit pintar ini sangat besar ya teman-teman. Dia kalau nggak salah satu grup dengan Atomi ya. Dengan beberapa pinjol-pinjol atau grup perusahaan yang memang mendapatkan suplai modal yang sangat besar dari asing teman-teman. Yang mana ini akan sedikit kemungkinan sekali untuk membuat kredit pintar jadi bangkrut ya. Jadi kita nggak tahu ya apakah dalam waktu dekat bangkrut apa nggak kelihatan karena investor tetap terus masuk. Dan untuk masalah kalau kalian gagal bayar, telat bayar, denda sudah pasti, slik OJK sudah pasti, di telepon dihubungi tiap hari juga sudah pasti dan bakal gencar banget. Terus kemudian didatangi DC juga sudah pasti. Kredit pintar merupakan salah satu juga yang DC-nya hampir tersebar di setiap kota ya. Jadi sudah bisa dipastikan kalian bakal didatengin. Kecuali utang kalian memang kecil dan lupat kalian juga di pelosok banget. Nah itu kemungkinan kecil bakal didatengin teman-teman. Karena mereka mempunyai skala prioritas yang mana yang diduluin, yang mana yang nanti-nanti aja ya. Lalu selanjutnya ada Tunaiku. Nah Tunaiku ini milik bank besar ya. Salah satunya adalah Amar Bank, yaitu suatu bank memang yang sudah besar. Dan Tunaiku ini memang terkenal DC-nya juga banyak dan proses penagihannya pun juga gencar. Rajin banget nagih, tiap hari telepon, tiap hari SMS, tiap hari WA.
yang ganggu banget pokoknya ya. Selain itu juga DC-nya juga terkenal banyak yang pengalaman-pengalaman juga kurang banyak yang menyenangkan teman-teman ya. Yang namanya DC maklum ya kurang menyenangkan karena kan urusannya menagih. Biasanya yang ditagih yang sampai didatengin ke rumah itu adalah para debitur yang telat bayarnya sudah cukup lama. Kalau masih kurang dari 1 bulan saya yakin sih nggak bakal didatengin sama DC dari Tuneco seperti ini. Nah selanjutnya di sini ada yang kelima yaitu Home Credit Indonesia. Ini mirip-mirip paylater aku juga. Dan saya pernah bahas juga ya, Home Credit ini bahkan mencari debt collector, membuka lowongannya di Jobstreet dan Jobstreet hampir setiap kota-kota yang ada di Indonesia. Bahkan mereka merekrut Field Collection Manager. Ya, untuk DC lapangannya aja mereka merekrut manajer untuk mengelola itu. Itu artinya mereka serius untuk melakukan penanganan atau solusi penagihan hutang kepada orang-orang atau nasabah home credit yang gagal bayar di seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena kita tahu lah ya, gencar-gencaran dan banyak banget lowongan yang tersedia hampir di berbagai kota dari Home Credit Indonesia ini. Nah, itulah 5 aplikasi pinjaman online yang perlu kalian waspadai jika kalian telat bayar, gagal bayar di tahun 2023 ini teman-teman. Jadi ya sebenarnya nggak jauh-jauh beda, cuman makin gencar dan makin banyak aja lah yang menagih ke rumah gitu ya teman-teman. Tapi sekali lagi saya ingatkan, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut jika kalian didatengin ke rumah. Ya udah santai aja, percaya sama saya, nggak akan ada hal buruk apapun jika kalian selama berurusan dengan